Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom rumah penyembahan. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Haleluya Bapak Ibu. Mari saja kita bangkit berdiri. Malam hari ini kita percaya bahwa di tempat ini kita hanya mau fokus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita beri waktu kita yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Dan kita percaya kehadiran kita di rumah penyembahan malam hari ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Kita percaya pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita, angkat penyembahan kita. Kita sembah, kita agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami agungkan nama-Mu. Nama-Mu yang kami agungkan di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada hadirat-Mu di tempat ini, ada kuasa-Mu, Yesus. Haleluya. Kami patahkan segala belenggu-belenggu malam hari ini Tuhan. Kami membebaskan roh kami untuk memuji kami tinggikan, kami lakukan. Berkata dengan iman kami pada malam hari ini Tuhan, bahwa yang datang di tempat ini dalam keadaan lemah, sakit, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa segenap hati kami, hidup kami malam hari ini. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan punya Yesus seperti Engkau. Dan kami mau nyatakan bahwa kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Kami mau menikmati Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yang percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Dan kami percaya Engkau harapan kami Tuhan. Kami berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk.
Hanya Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan. Amin. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Sungguh hanya Tuhan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Kami berseru-seru memanggil Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Amin. Jangan lepaskan Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Ku pandang Wajahmu Syakaya Rabara. Amin. Dalam hidup ku pandang, Ku pandang wajahmu Amin Tuhan. dan berseru Sungguh hanya Yesus pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dalam hidup. Allah harapan, kaulah harapan dalam hidupku.
Yes, Lord. Praise you. Praise you. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
Dan aku percaya saat ku bersama, tiada yang mustahil. Dia Boleh jemaat sendiri angkat puji. Ku kan Yes Tuhan, kami terbang bagaikan raja. Saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku bagai raja wali di atas persoalan hidup. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, bagai raja wali atas segala persoalan hidup. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi, kami sungguh mengucapkan syukur bagai raja wali atas segala persoalan hidup. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tapi sungguh ku kan terbang bagai raja wali atas segala persoalan hidup. dan aku percaya Saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi untuk Tuhan katakan ku kan terbang. Ku kan terbang bagai raja wali atas segala persoalan dan aku percaya saat ku bersama tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang bagai raja wali dan aku, yes, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi, amin di atas segala persoalan. amin Dan aku percaya bersama Dia, tiada yang mustahil. Oh, boleh angkat kedua tanganmu katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas persoalan hidupku. Dan aku percaya saat
selamanya Yes. Yesus. Kami percaya Amin. tak pernah habis kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sirana. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selama. Ya Tuhan, selama-lamanya harapan kami tak akan pernah habis Tuhan. Karena kasih-Mu. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita makin bernyanyi. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tidak akan hilang Ku tak akan hilang karena kasih-Nya karena kasih-Nya sekarang ku ada. ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
kasih Tuhan. Engkau dan saya sehat karena kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak salah engkau berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh jemaat rumah penyembahan malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang datang malam hari ini dengan sakit, penyakit. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan segala masalah, demi masalah. Mungkin ada yang datang dengan segala percobaan, pencobaan yang harus kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba lepaskan kesembuhan dari Tuhan. Hamba lepaskan kemenangan dari Tuhan. Yes. Hamba lepaskan kemenangan dan kebebasan dari Tuhan. Sehingga seluruh jemaat Rupe yang malam hari menikmati kasih karunia Tuhan, mereka boleh pulang sebentar dengan satu kebebasan, kebebasan, kebebasan dan kebebasan oleh karena kemuliaan Tuhan. Sehingga betul-betul mereka berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Bukan cuma slogan, bukan cuma pujian, tetapi ini komitmen kami. Kami berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, kami akan tetap Yesus. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terima berkat kesembuhan Tuhan, terima berkat pembebasan Tuhan, terima berkat kelegaan dari Tuhan. Karena hari ini engkau sudah memiliki kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, sehingga kau boleh berkata Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes. Kudus tuntun kami dengan firman-Mu. Hamba akan berbicara beberapa menit ke depan. Kiranya jemaat boleh diberkati dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada hamba selama hampir 2 minggu ini. Dengan demikian Tuhan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali. Shalom saudara, shalom. Selamat malam, ketemu kembali, senang sekali ketemu dengan saudara. Ya, saya harapkan saudara menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan 30 menit, 35 menit ke depan. Saya tidak akan berbicara lama saudara, sebab itu saya minta dukungan doa saudara. Saya minta, saya minta support dari saudara. Perlu saudara tahu, dalam 1 minggu ini saya banyak berdoa untuk jemaat, untuk tim WL, tim pujian, worshiper, untuk musik. Saya dukung mereka termasuk saudara untuk 30-35 menit ke depan saya juga minta dukungan doa semua bukan? Doakan saya. Ya, supaya saya boleh kuat berdiri karena tempat ini sampai hari ini. Tempat ini sampai hari ini masih menjadi trauma buat saya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Sebab itu teman-teman, jika Bapak Ibu Saudara tidak terlalu penting, tolong boleh jangan keluar, berdoalah untuk saya. Bisa ya tetap kuat, karena sampai tadi sore sebelum saya berangkat, saya masih diledeki oleh teman-teman semua dari grup saya, dari grup kopi saya bilang, Pak hati-hati, jangan banyak goyang di atas, nanti jatuh lagi. Sebenarnya saya akan ikat diri saya tidak akan banyak goyang. Nah itu sendoguro saudara sedikit. Baik saudara, saya berbicara, saudara mungkin kaget, saudara juga mungkin bingung, ya, kenapa saya di awal firman Tuhan, saya berdoa lebih dahulu untuk saudara yang sakit. Saya tidak tumpangi tangan saudara, saya tidak suruh saudara maju, saya tidak suruh saudara angkat tangan. Mungkin saudara bingung. Ada yang sakit bukan tadi pasti? Saya yakin ada yang susah, ada. Ya, ada yang punya masalah, pasti ada. Saudara tahu ketika saya mempersiapkan ini dari 2 minggu lalu ketika Ibu Fonikus sudah memberitahukan saya, dan hari Senin kemarin ketika saya lagi finishing, tiba-tiba saya menerima satu slide, saya nggak tahu masuk belum ke multimedia, tadi pagi saya sempat kirim ke Vena, cuma katanya Vena ada tugas. Nah ini dia, ini cukup mengejutkan saya saudara, saya tidak berani berkata ini salah, tetapi saudara lihat baik-baik sedikit. Saudara baca baik-baik, bencana, sakit, penyakit, kegagalan tidak dapat masuk ke dalam hidupku.
Tadi siapa yang sakit? Tadi siapa yang punya masalah hari ini? Bagaimana dengan statement ini, saudara? Ayo, tidak ada yang berani ngaku kok sudah begini. Tidak ada yang berani ngaku. Oke, nggak usah baca yang di atas, baca yang di bawah. Darah Yesus telah tercurah bagiku. Darah Yesus telah tercurah bagi keselamatanku. Itu alasannya. Jadi, saya tanya kepada saudara hari ini, saudara sudah menerima curahan darah Yesus belum? Hah? Sudah. Begitu saudara bisa sakit tidak? Jujur, saudara bisa sakit? Bisa. Saudara bisa susah? Saudara bisa punya masalah? Bisa. Tetapi saya ingin kasih tahu, darah Yesus, keselamatan dari Tuhan Yesus, itulah grace, itulah keselamatan yang seharusnya tidak layak untuk kita terima. Sehingga saudara jangan tergoda dengan kata-kata ini, saudara. Ya, tetapi sebentar saya akan sampaikan kepada saudara bahwa kasih karunia yang Bapa berikan, yang Elohim curahkan kepada kita semuanya, itu adalah betul-betul pure kasih karunia yang bukan berarti saudara dan saya tidak bisa sakit. Yang bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak lepas dari masalah. Bukan. Saudara bisa sakit, saya bisa sakit. Saya bisa punya masalah. Saya bisa punya beban. Tetapi satu saya ingin sampaikan. Kasih karunia Tuhan. Grace dari Bapa Elohim dari surga turun kepada kita semuanya. Itu awal pertama ketika Elohim menjadikan manusia. Firman Tuhan berkata, Elohim memberkati manusia. Arti kata memberkati pada waktu itu, itulah grace. Itulah kasih karunia. Itulah kemurahan Tuhan. Awal saudara dan saya diciptakan melalui Adam dan Hawa. Bapa Elohim sudah memberkati kita, bukan baru hari ini, bukan baru minggu lalu, tapi dari dulu sekali. Elohim sudah memberkati kita, sudah memberikan grace itu kepada kita. Sehingga kalau saudara sakit, kalau saudara punya masalah, saudara punya problem, itu sesuatu yang wajar. Saudara sakit mungkin terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, terlalu banyak makan coto, terlalu banyak makan sop konro. Pasti sakit lah. Saudara sakit karena saudara terlalu keras kerja dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, dari pagi ke malam tanpa ada istirahat. Pasti sakit lah. Saudara nggak punya uang karena saudara main judi online terus, pasti bangkrut lah. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku kan sudah terima keselamatan darah Yesus, kenapa kok ada masalah saya ya? Tapi kalau saudara sudah makan sehat, itu baik. Tiba-tiba saudara sakit, ya itu memang mungkin sesuatu yang Tuhan izinkan. Tetapi ingat, di dalam kesakitanmu ada grace, ada kasih karunia yang Tuhan tunjukkan. Sebentar saya akan lihatkan kepada saudara. Sehingga saudara, makanya tadi awal, saya tidak mau tumpang-tumpang tangan kepada saudara. Saya tidak anti dengan tumpang tangan saudara, dan saya tidak pernah bisa melarang siapapun orang untuk tumpang tangan kepada saudara. Tetapi ketika saya tahu, saudara sudah di dalam kasih karunia Tuhan, seharusnya ketika saudara sakit, ketika saudara punya masalah, saudara tahu, oh iya, Tuhan sementara mempersiapkan saya untuk menikmati berkat-berkatnya untuk saya nikmati hari-hari berikutnya. Bukan problem, bukan masalah, bukan sakit penyakit, bukan apa saja. Tetapi saudara bisa melihat Tuhan baik dalam hidupku. Saudara nggak akan mengeluh. Kalau saudara tahu, saudara diberkati oleh Tuhan sejak Adam dan Hawa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus lahir, ketika malaikat-malaikat turun dari surga dan datang kepada gembala, apa yang dia bawa? Waktu itu gembala takut, bukan? Tapi malaikat berkata, jangan takut. Karena aku membawa kabar sukacita. Inilah grace.
Manusia pertama diciptakan, Tuhan memberkati, Yesus lahir, malaikat berkata, kabar sukacita, inilah grace, inilah kasih karunia yang seharusnya saudara dan saya tidak layak terima, tapi kita bisa menerima dan menikmatinya di dalam semua pergumulan hidup kita masing-masing. Sehingga saudara, apa yang pernah Bible tuliskan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Efesus pasal pertama ayat 4 berkata, Dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Dan oleh karena kasih-Nya, Dia menjadikan kita kudus dan tidak. Inilah kasih karunia. Dia memilih engkau dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Dan itu membuat engkau menjadi kudus dan tidak bercacat di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi bukan berarti kita nggak bisa sakit. Bukan berarti kita nggak bisa punya masalah. Bukan. Semua boleh terjadi. Tetapi kalau sekali Yesus, selamanya Yesus menyakit dan masalah, itu tidak akan pernah bisa merubah komitmen saudara. Saudara berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Sehingga saudara nggak perlu takut. Dengan slide yang pertama tadi saudara, dengan keselamatan dengan darah Yesus yang ada, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara lihat, itu akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Karena itulah kasih karunia. Sehingga ketika saudara sakit pun, saudara tidak akan bingung saudara. Baca ayat itu baik-baik. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga. Dan belum pernah timbul dalam hati. Itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga ketika saudara sakit, saudara tahu, oh di balik saya sakit, ketika saya sembuh, saya akan jauh lebih kuat. Di balik masalah saya, ketika saya keluar dari masalah ini, saya akan jauh lebih kuat. Di balik problem saya, ketika saya bisa mengatasi problem saya, maka saya akan muncul sebagai orang yang jauh lebih kuat. Kenapa? Karena ada Elohim yang mengasihi saudara-saudara dan saya. Saya akan memberikan contoh saudara secara singkat saja. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama, nanti kita akan baca mulai ayat 40 sampai 45, tetapi saya akan baca satu persatu saja. Saya akan tunjukkan yang pertama adalah tentang grace, tentang kasih karunia. Oke, multimedia, bantu. Markus pasal pertama ayat 42. Ayat 40 dulu, maaf. 40. Datanglah seorang kusta sambil berlutut meminta kepadanya dan berkata, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Saudara, kita orang Makassar, kalau kita baca ayat ini kelihatannya tidak ada sesuatu yang khusus, saudara. Saudara tahu orang kusta itu orang apa? Saudara tahu sakit kusta itu sakit apa? Lu? Hah? Lepra. Bahasa Makassarnya? Oh, kandala. Saya kira bahasa Makassarnya pisang goreng. Saudara bisa lihat orang kandala di Makassar gampang-gampang saja. Tapi zaman Tuhan Yesus, saudara, orang kandala itu tidak sembarangan bisa muncul dan keluar. Sehingga ketika Bible menuliskan, ada seorang kusta, ada seorang yang sakit kusta, datang kepada Tuhan, berlutut lagi di depan Yesus. Saya ingin ngomong kepada saudara, itulah grace, itulah kasih karunia. Tidak ada kesempatan dan tidak akan pernah ada waktu itu loh ya. Bukan kayak kita di Makassar hari ini kita bisa berjumpa dengan mereka.
Waktu itu orang yang sakit kusta adalah orang yang dikucilkan, orang yang dibuang. Pun oleh karena kebutuhan, dia harus keluar rumah, dia harus keluar dari persembunyiannya. Biasanya dia bawa lonceng, atau dia bawa kecapi, atau dia bawa apa sih, bunyi-bunyian supaya orang tahu. Kemudian dia harus berkata, weh minggir kau, aku kendala kak, minggir kau, serius saya berkata. Sehingga kalau Bible berkata bahwa dia bisa datang dan berlutut kepada Tuhan Yesus, tahu saudara, itulah grace, itulah kasih karunia yang luar biasa. Padahal dia sakit. Sebab itu apa tadi saya berkata, bukan berarti ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara menikmati kasih karunia Tuhan, saudara nggak bisa sakit, saudara nggak bisa punya masalah, saudara nggak bisa punya problem. Oh, tidak saudara. Saudara tetap harus berjuang bersama-sama. Saya hamba Tuhan harus berjuang untuk saya bisa memberi hidup kepada istriku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berjuang untuk bisa beli pakaian untuk diriku dan untuk istriku. Lupa katakan pendeta diberkati Tuhan, iya. Tetapi bukan berarti kita harus malas-malasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Tuhan yang membuat orang yang sakit kusta ini bisa datang, bisa berani berlutut kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Wow, itu kesempatan, dan saya sudah memeriksa Bible, saya memeriksa ayat-ayat, saya memeriksa referensi. Pada waktu orang kusta itu berlutut di depan Yesus, tidak ada satu orang pun yang berani mengganggu orang kusta itu dan berani mengusir orang kusta itu, termasuk orang-orang Saduki dan orang Farisi yang ada. Mereka tidak berkutik apa-apa. Karena itu datang Tuhan. Aku sakit. Dan itu kesempatan yang sangat langka. Bapak Ibu Saudara, engkau punya kesempatan yang sama. Ketika kau punya masalah, datang kepada Tuhan Yesus dengan imanmu. Engkau sudah punya kasih karunia. Kalau orang lepra, orang kandala saja bisa datang kepada Tuhan dengan begitu bebas. Engkau dan saya hari ini tidak ada yang kandala, paling flu ji bodong, paling demam ji, paling parah lagi COVID ji kita. Enggak apa-apa ji, Tuhan Yesus akan ketularan dengan COVID kita. Yang lepra aja tidak ketularan, apa cuma COVID. Dia berani datang dan berdoa, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan hamba. Itu kasih karunia yang pertama. Ada keberanian untuk datang kepada Tuhan. Sehingga pesan saya hari ini adalah jangan pernah takut untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan pernah takut untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kau masih di dalam kasih karunia Tuhan. Sekalipun kau sakit, sekalipun kau punya masalah, kau jangan berpikir, aduh Pak Pendeta, jangan deh, saya tidak mau ketemu Tuhan Yesus. Malu Kak, banyak utangku, banyak penyakitku. Jangan takutin, jangan pusingkan itu. Tapi datang Tuhan, tolong saya. Engkau pasti dapat menolong saya. Katakan seperti itu karena kau punya kasih karunia Tuhan untuk kau berkata seperti itu. Orang kusta dapat. Dan yang kedua, di dalam Markus pasal yang pertama tadi, ayat 42, 41 bagian terakhir, aku mau, jadilah engkau tahir, ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu daripadanya, dan ia pun tahir. Saya tanya lagi, tolong tapi dijawab. Tolong dijawab. Saudara tahu perbedaan sembuh dengan tahir tidak? Tahir bukan Abdul Tahir ya, bukan. Karena kalau saya sakit flu, saya sembuh. Tapi kalau kusta, dikatakan tahir. Dikatakan tahir, apa bedanya? Yang orang sekolah teologi enggak usah jawab. Tapi kalau saya orang sekolah teologi tidak tahu ya, saya tidak mengerti juga. Apa bedanya tahir dengan sakit? Orang kusta berkata, Tuhan kalau engkau mau dapat mentahirkan hamba.
Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan tidak berkata jadilah engkau sembuh. Lain dengan Tuhan yang orang-orang yang sakit yang lain, saudara, kalau saudara baca di Bible. Aku mau engkau sembuh. Sembuh. Tapi kali ini Tuhan berkata, aku mau engkau tahir. Saya kasih tahu perbedaannya. Saudara sudah pernah lihat orang Kandala di Makassar toh yang sembuh? Yang saudara sering ketemu di jalanan dia minta-minta. Itu sembuh, bukan tahir. Apa bedanya Pak? Bedanya adalah saudara kan melihat dia. Ketika sakit kusta itu adalah satu penyakit yang menggerogoti kita punya tubuh. Terutama bagian-bagian yang lunak seperti jari-jari dan sebagainya. Makanya saudara lihat makanya seringkali kalau kita ganggu orang Kandal, tangan kita kan begini bukan? Karena jari-jarinya hilang, betul? Atau betul? Tolong dijawab dulu saya. Orang Kandala semuanya pasti jari-jarinya hilang, kaki bisa jari tangan. Dan saudara lihat di Makassar, walaupun dia sembuh, pemerintah berkata, oh ya sudah enggak virus kustanya. Tangannya masih hilang atau tidak? Hilang. Itu sembuh. Kemudian saudara bertanya, Pak kalau tahir itu apa? Itu luar biasanya kasih karunia Tuhan. Saya ingin ngomong pada saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Bukan jadilah engkau sembuh. Engkau tahir. Tahir untuk orang kusta pada waktu Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar sembuh. Tetapi jika pada waktu itu jari-jari tangan atau jari kakinya sudah hilang. Ketika Tuhan berkata, aku mau engkau sembuh. Bukan bim salah bim. Bismillah. Bukan. Tapi saat itu jari-jarinya tumbuh kembali menjadi normal. Itu tahir. Saya tanya kepada saudara, bukankah itu grace? Bukankah itu kasih karunia Tuhan kepada engkau dan saya? Kepada orang kusta yang sudah cacat, yang sudah kehilangan jari-jarinya, Tuhan Yesus mau engkau tahir. Apalagi hanya untuk menolong engkau dan saya. Engkau tiap hari bisa berdoa, Tuhan tolong saya, tahirkan saya. Saya sangat-sangat percaya pekerjaanmu akan pulih seperti sedia kala. Keluargamu akan pulih seperti sedia kala. Ketika engkau berani datang kepada Tuhan. Dengan iman dan dengan penuh kasih karunia daripada Tuhan. Ini bedanya sembuh dengan tahir, saudara. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara adalah, di dalam kasih karunia, kita boleh datang kepada Tuhan. Nanti tanggal 29 kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Saudara akan, saya yakin ada banyak gereja akan berbicara tentang kematian Tuhan yang membuat saudara bisa berjumpa dengan Tuhan dengan bebas. Ya, itu semua karena kasih karunia, sehingga saudara bisa bebas. Tidak perlu lagi berteriak-teriak untuk panggil Tuhanmu, engkau cukup Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, maka Tuhan akan tolong dan sembuhkan engkau. Dan yang kedua, kalau Tuhan sudah sembuhkan engkau, Tuhan tidak pernah sembuhkan engkau separuh-separuh. Kalau Tuhan sudah tolong engkau, Tuhan tidak akan tolong setengah-setengah, tapi dia tolong engkau tuntas. Tas. Serius. Tuhan tidak sembuhkan orang kusta, tapi dia mentahirkan. Betul-betul dia kembalikan jari-jari yang hilang, semuanya kembali normal seperti sedia kala. Itulah grace. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada saudara semuanya, kita bukan cuma sekedar kita terima dari Tuhan. Tetapi mari kita belajar juga untuk memberi kepada Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena seharusnya kalau saudara sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, sudah menerima penebusan Tuhan, sudah menerima darah Yesus keselamatan kita, kita akan hidup dengan cukup, kita hidup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena firman Tuhan juga berkata, anak cucu orang yang mengasihi Tuhan tidak akan meminta-minta. Sekarang saya akan tunjukkan yang pertama dari apa yang orang kusta lakukan.
pertama, kedua, yang pertama itu kan adalah tentang kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada orang kusta ini, orang Kandala ini. Sekarang setelah dia tahir, Tuhan minta apa? Perhatikan baik-baik. Markus pasal yang pertama, ayat ke-44. Saya tidak akan cerita bagaimana orang ini sembuh, tapi ketika dia sembuh, Tuhan Yesus ngomong memberikan peringatan dengan keras dan dia berkata, jangan mengatakan apapun kepada siapapun. Perhatikan baik-baik, Tuhan ngomong, hei orang kusta, engkau pergi kepada imam, tunjukkan diri bahwa engkau sudah tahir, tapi tolong, dia tolongnya mungkin 10 kali karena di Alkitab menuliskan dengan keras. Jangan ngomong sama siapapun tentang saya. Saya tanya saudara, seandainya maaf 1000 kali maaf. Kalau yang orang kusta itu saudara, kemudian saudara ditolong oleh Tuhan, saudara disembuhkan, Tuhan Yesus ngomong saudara, jangan ngomong-ngomong ya. Kalau saya yang sembuhkan kamu, kira-kira saudara apa yang akan lakukan? Pikir dulu baik-baik. Kalau Pak John kasih saya uang 1 juta, kemudian dia berkata, kok jangan ngomong-ngomong ya kalau saya kasih uang. Paling saya berkata, oh iya. Tapi balik semuanya itu saudara dan saya harus belajar. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi ketika saudara sudah menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan, tidak seharusnya saudara berdiam diri. Orang kusta tadi diperingatkan oleh Tuhan, jangan ngomong-ngomong. Jangan berkata apapun tentang saya. Tapi baca ayat 45 bagian yang pertama. Tetapi setelah keluar orang kusta itu memulai bercerita banyak dan menyebarkan peristiwa itu sehingga Yesus tidak bisa lagi masuk ke kota secara terbuka. Ternyata orang kusta itu adalah orang yang sangat baik. Orang kusta itu adalah orang yang tahu diri. Seperti khotbah saya beberapa bulan yang lalu, dia tidak seperti kacang lupa kulitnya. Setelah dia menerima pentahiran dari Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus ngomong, jangan ngomong-ngomong ya. Tapi Alkitab menuliskan dia ngomong, saya disembuhkan itu loh, namanya Yesus. Saya disembuhkan dulu, namanya Yesus. Saya disembuhkan oleh itu loh, namanya Yesus. Dan Alkitab menuliskan sampai begitu banyaknya orang yang mengikut Yesus sehingga Yesus mau jalan masuk di kota aja tidak bisa. Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa banyak berkat-berkat jasmani, saya ngomong jasmani yang sudah terima dari Tuhan. Baik lewat orang-orang tertentu. Oke, karena kita di Rupe. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, khususnya yang terima berkat-berkat Tuhan dari Tuhan lewat Rupe. Sudah berapa kali mulutmu berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Kenapa tempat duduk Rupe masih banyak yang kosong? Kenapa Rupe masih tetap pakai tempat ini, tidak pakai tempat gedung manunggal yang lebih besar? Karena kita tidak pernah mau ngomong tentang kebaikan Tuhan. Maaf, kalau mau sama saya nanti bilang sama Cifoni, tidak usah panggil lagi Pak Titus khotbah di sini, enggak apa-apa. Serius. Seharusnya ketika sudah menikmati grace, menikmati kasih karunia Tuhan, aku sudah disembuhkan, ngomong dong. Saya di Rupe, diberkati Tuhan luar biasa, firman Tuhannya bagus sekali. Dan saya pulang, ada orang yang kasih saya uang, ada orang yang kasih saya beras, kebetulan beras mahal. Wow, kenapa kita tidak berkata seperti itu? Ayo ikut saya ke Rupe, kita kenal Yesus. Yesus adalah orang yang memberikan kasih karunia yang seharusnya kita tidak bisa terima. Ya, saudara mau Rupe berkembang, saudara mau Rupe tempat-tempat duduk yang kosong, itu terisi lagi. Tahun lalu setahu saya waktu saya khotbah di sini tahun lalu, tempat duduknya penuh sampai pendoa-pendoa itu duduk di lantai semua. Saya tahu ada di situ, ada yang di situ, ada yang di belakang sana. Ini masih yang kosong. Kemana semua? Saudara terlalu menjadi orang yang pendiam.
saudara menjadi orang yang berat di mulut, tidak mau cerita. Orang kusta dilarang oleh Tuhan, jangan ngomong-ngomong loh ya, tidak usah cerita sama siapa-siapa, diam sajalah, pokoknya kamu tahir, sudah selesai. Tapi Alkitab menuliskan, enggak. Dia ngomong, dia cerita. Dan akhirnya Tuhan Yesus gak bisa banyak bergerak untuk masuk di kota itu. Orang berbondong-bondong ikut Tuhan, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, tidak rindukah saudara, tetangga-tetanggamu juga mengikuti Yesus? Tidak rindukah engkau, keluargamu yang belum kenal Tuhan mengikuti Yesus lewat hidupmu? Tidak rindukah orang-orang lain juga datang di tempat ini, duduk di tempat ini untuk menikmati berkat Tuhan secara jasmani dan secara rohani dari Tuhan? Kalau engkau rindu, kenapa kau berdiam diri? Kenapa berkat itu kau ambil sendiri? Jangan deh Pak Titus, nanti kalau saya panggil temanku nanti berkurang. Si Foni kasih saya 5, nanti kalau saya panggil temanku jadi 4, saya punya begitu. Begitukah? Tidak, sudah pernah takut. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Itu yang saya mau. Kita berada di akhir zaman. Jadilah jemaat bukan kacang lupa kulitnya. Tapi jadilah jemaat yang tahu berterima kasih sekalipun tidak ada yang menyuruh engkau. Tapi kalau engkau sudah menikmati kebaikan Tuhan, ayo ngomong dong. Bersaksi dong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Percaya yang saya ngomong. Saudara berani ngomong seperti itu. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan ada di kotamu. Kemuliaan Tuhan akan berada di keluargamu. Kemuliaan Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Orang akan melihat engkau sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Yang terakhir, saudara, apa yang orang kusta ini lakukan? Ketika orang kusta ini datang kepada Tuhan dan dia minta ditahirkan, Yesus ngomong seperti ini di ayat yang kita kembali ke atas lagi, ayat yang 41, dengan penuh kasihan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir, dan sekitar juga dia tahir. Ayat 43, lalu Yesus segera menyuruh orang itu pergi sambil memberikan peringatan. Ayat 44, jangan ngomong-ngomong seterusnya dan tat. Tapi ayat 44 bagian B, Tuhan Yesus ngomong, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya. Pada waktu itu saudara, yang menjadi penguasa untuk pentahir bukan dokter, bukan tabib, tapi imam. Jadi kalau imam ngomong, oh ya si A tahir. Makanya Tuhan Yesus taat, dan Tuhan Yesus memberitahukan pada orang kusta, kamu pergi kepada imam dan tunjukkan dirimu, kamu sudah tahir. Itu perintah pertama, saya akan bahas itu. Tetapi saya akan bahas yang kedua, ini yang sulit ini saudara. Bukan cuma itu, ayat ini selanjutnya berkata, 44 selanjutnya berkata, perlihatkan dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan untuk penahiranmu seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara, ada tradisi dari orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah kalau orang yang sakit kusta, orang yang sakit kandala sudah ditahirkan, sudah menerima pembebasan dari Tuhan, bukan cuma sekedar dia datang kepada imam untuk menunjukkan dirinya sudah tahir, tapi yang kedua ini yang sulit. Saudara tolong pikirkan, mungkin saudara selama ini baca Bible, ini cuma baca sepintas selalu. Kamu harus mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Kalau saudara membaca kitab Imamat itu ada. Ya, kalau orang sakit kusta dia harus datang ke imam dan dia harus membawa persembahan. Pertanyaan saya, saudara pernah berpikir kira-kira orang kandala ini tadi dia punya uang tidak? Tolong pikirkan baik-baik. Kira-kira orang kandala ini punya uang tidak? Ataupun kalau dia punya, kira-kira dia bawa atau tidak? Pikir baik-baik. Saya coba buka-buka buku, saya coba cari-cari, saya tidak menemukan apa-apa.
Yang saya tahu berdasarkan kitab Imamat, orang yang miskin, yang tidak kaya, yang tidak punya apa-apa, dia harus semiskin-miskinnya, setidak punyanya uang, dia harus mempersembahkan seharga 1 ekor burung pipit. Itu murah sekali pada waktu itu. Saya coba mau hitung-hitung dengan rupiah, saya tidak dapat. Sudah, pokoknya kecil. Tetapi dalam pemikiran saya ada 2 hal. Pertama, mungkin dia tidak punya uang. Yang kedua, kalau dia punya uang, saya tidak yakin dia bawa. Dan yang ketiga, positif. Dia punya uang dan dia bawakan. Dia tahu. Kalau saya disembuhkan oleh Tuhan, saya harus mempersembahkan. Mungkin, masih mungkin. Ini hanya saya ya, bukan alegori. Ya, moga-moga tidak salah. Ini hanya pemikiran saya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah, yang pertama tadi saya ngomong bahwa orang kusta ini, dia tahu berterima kasih, dia langsung beritakan bahwa Yesus baik. Dan yang kedua, apapun yang saya katakan tadi, ketiga kemungkinan, tetapi yang pasti bahwa orang kusta ini tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sangat-sangat minim, dia tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak ngomong uang, saudara. Saya tidak minta uangmu hari ini. Serius, saya tidak minta uangmu. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Bisa bercerita kepada orang lain, tetapi Tuhan juga panggil engkau untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada dengan uangmu. Tuhan tidak kejam, saudara. Kalau orang miskin pada zaman Taurat, Tuhan cuma minta seekor burung pipit yang harganya cuma seduit, sekecil sekali. Dia nggak minta banyak, tapi dia minta dari ketulusan hatimu. Ketika kau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apakah engkau memberikan persembahan itu dengan tulus atau tidak? Atau dengan sungguh-sungguh atau tidak? Orang kusta, sekalipun Alkitab tidak menuliskan, dia memberi persembahan sebagai pentahiran dirinya dengan penuh sukacita, sekalipun nilainya tidak disebut. Tapi saya percaya bahwa orang kusta ini sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Minggu lalu saya baru mengajarkan di gereja saya tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak memberikan dengan uang asal-asalan, tapi betul-betul uang secara materi yang terbaik, yang masih cilak, masih bau bank, yang masih bau ATM, bukan uang yang ikan kering dan ikan asin. Serius, kasihan yang hitung kolektor, saudara. Saya nggak ada waktu untuk cerita itu. Saya akan mengakhiri dan saya ingin berkata kepada saudara, nikmati kasih karunia Tuhan untuk bisa datang kepada Dia dengan bebas tanpa ada halangan. Nikmati kasih karunia Tuhan, engkau pasti menerima apa yang kau butuhkan. Jangan pernah kau kunci mulutmu untuk berkata Tuhan Yesus baik. Jangan pernah kau kunci mulutmu untuk kau berkata sekali Yesus, tapi kumandangkan itu terus-menerus tiada henti. Dan jangan pernah lupa untuk kau tetap menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dengan apa yang engkau punya. Bukan nilainya, tapi ketulusan hatimu. Ketulusan hatimu. Engkau bisa berikan itu kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau bisa melakukan ini semuanya, tempat ini tidak akan pernah bisa cukup untuk menampung orang-orang yang datang untuk mencari Tuhan Yesus. Tempat ini tidak akan pernah bisa cukup. Biarkan itu urusannya Cifoni dengan Ko Joni untuk cari tempat yang lebih besar lagi. Saudara jangan ikut pusing. Yang penting saudara ngomong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ayo ikut saya ke gereja, ayo ikut saya kenal Tuhan. Dan kemudian dengan uangmu kau juga ikut menopang. Sehingga ketika Ko Joni dan Cifoni perlu uang sewa gedung yang lain karena lebih besar. Ko Joni yang berkata, kecil sih ada orang rupa yang memberkati. Wow, keren. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih, saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. Tapi itulah yang boleh saya sampaikan kepada Tuhan, kepada saudara, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dalam hari. Tapi sekali lagi, jangan pernah berhenti mulut untuk berkata Tuhan Yesus baik.
Pernah berhenti untuk berkata bahwa Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus memberkati engkau. Ketika engkau ditahirkan, maka semuanya itu tuntas seperti sedia. Tidak setengah-setengah. Tidak cuma sekedar sembuh tapi jarimu hilang satu. Tidak sembuh tapi jarimu hilang dua. No, engkau sembuh jarimu kembali utuh 5 seperti itu. Dan Tuhan telah siapkan itu semuanya buat kita. Haleluya, ayo berdiri bersama-sama. Kita apa namanya, bahasanya itu apa nih? Kita kumandangkan lagu yang tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Delegasi, apa saya lupa bahasa kerennya. Tapi kita ngomonglah dalam hatimu dengan iman, dengan nada lebih tinggi tadi, siapa? Enggak apa-apa. Jangan terlalu rendah, ya. Ngomong yang keras, sekali Yesus tetap Yesus. Kumandangkan itu sehingga engkau bisa oleh Tuhan. Dengan mulutmu kau berkata sekali Yesus tetap Yesus. Engkau akan berkata bahwa Yesus betul-betul menjadi Tuhan dan pujaanku. Sekali Yesus selamanya Yesus. Tunggu. Ayo drum yang main. Kita stop dulu. Saudara, saya berkata ini kumandangkan. Jadi jangan seperti orang yang tidak makan. Ya, dengan irama yang sekali Yesus gitu. Oke, musik, go. Sekali harapan selamanya Yesus. Begitu dong. Harapanku tak akan hilang. Satu tim, saudara tidak mengagungkan atau teriak dengan muka yang kecut, tapi dengan muka yang manis. Saya berkata sekali Yesus, selamanya Yesus, sampai muka saudara seperti pepaya. Oh, ayo dengan senyum katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan tetap Yesus. Kami akan tetap setia, kami tidak akan berhenti untuk bercerita kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kami akan terus berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kami akan setia mengikut Tuhan, kami akan terus memberitakan kebaikan Tuhan. Bahkan kami akan mendukung seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada dengan apa yang Tuhan sudah berkati kami. Karena kami menikmati berkat dan kasih sayang Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan mengalami banyak hal yang menakutkan kami, tetapi kasih karunia Tuhan, kami akan terus berjuang bersama-sama. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua malam hari ini. Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut, sampaikan boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama diberkati oleh Tuhan, katakan
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu percaya bahwa kasih setia Tuhan dulu, sekarang, akan sampai Amin. selama-lamanya. Amin. Tidak pernah berubah dalam hidup Amin. kita. Ada amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari beri salam dan tos samping kiri kanannya minimal 10 orang. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yes. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tidak ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari demi hari tetap pulih kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari merasakan kebaikan Tuhan, katakan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo jemaat rumah katakan Tuhan Yesus baik. Ayo mana jempolnya dong. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik. Ayo jemaat rumah angkat jempolnya buat Tuhan Yesus yuk. Belum semuanya jempol. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.